Tangis yang tadi membanjiri sampai membuat duniaku gelap serasa kiamat, kini jadi berwarna saat mendengarkan permintaannya. Mas Fadi, bagiku kamu dunia baruku. Warna biru yang hinggap pada langit dan laut hatiku. Kalau aku boleh meminta, bisakah kau menerimaku dengan segala kurang dan kehinaan yang melekat erat pada diriku? Maukah kamu tetap bertahan, meski nanti cerita sumbang tentangku bakal sampai ke gendang telingamu? Buka pintumu, aku di depan. Dek, aku luar biasa terperanjat. Secepat itu dia berada di depan sana. Oh, Dokter Fadi, kamu sekarang memang bagaikan jai langkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Bagai hantu yang kehadirannya tiba-tiba dan membuatku terkejut luar biasa. Iya, jawabku dengan tergagap. Kuusap air mata. Beranjak dari tempat tidur dengan posisi ponsel yang masih menempel di telinga. Sebelum membuka pintu, kutenangkan diri sesaat dengan mengambil napas panjang. Hufet, semoga dia tak marah karena melihatku belum mandi dan berganti pakaian begini. Kamu bahkan belum ganti pakaian? Lelaki yang baru saja menurunkan ponselnya dari kuping tersebut membeliakkan mata. Apa dugaanku? Dia pasti marah. Aku hanya bisa menunduk di hadapan lelaki yang mengenakan kaos oblong warna putih dengan celana pendek warna kaki tersebut. Maaf. Cuma itu yang bisa kukatakan. Selebihnya diam sembari siap memasang telinga. Wajahmu sembab, matamu merah. Menangis lagi, apa yang kau tangisi, Riz? Tidak selesai-selesai. Ucapannya begitu ketus dan menusuk. Seolah aku ini anak kecil cengeng yang membuat dia terganggu. Suamiku, kenapa lagi laki-laki sialan itu menerormu? Apa perlu aku hubungi pengacara dan menuntutnya ke jalur hukum? Volume suara Dokter Fadim Akin meningkat. Aku sampai berdebar akibat takut didengarkan oleh orang lain. Mandi kamu cepat. Aku tunggu di ruang tamu. 10 menit. Kurang dari itu ada hukuman. Dokter Fadi lalu berlalu, meninggalkan aku yang masih termangu di ambang pintu sini. Gontai langkah kakiku masuk kembali. Mengunci rapat pintu dan membuka seluruh pakaian yang melekat. Berganti dengan sehelai handuk yang melilit tubuh. Aku harus mandi. Menuruti perintah untuk bergegas. Hanya 10 menit waktu yang diberi. Aku padahal ingin merenung di bawah deras pancuran shower. Menikmati detik demi detik lamunan yang entah bakal diisi dengan masalah apa. Saking banyaknya beban yang harus kupikirkan. Terpaksa aku mandi dengan kilat. Terpenting sudah sabunan dan sampoan dengan bersih. Kusambar pakaian seadanya yang kumiliki. Sebuah celana denim dan kaos oblong warna putih dengan logo merek di dada sebelah kirinya. Jangan berpikir ini kaos bermerek sungguhan. KW. Belinya juga di stand Car Free Day. Cuma 50.000 doang selembarnya. Jangan ketawa. Bahannya enak, menyerap keringat, dan ya, setidaknya nggak mirip kaos hadiah toko macam saringan tahu itu. Download Shopee di Google Play dan cari barangnya mumpung ada diskon besar. Gratis ongkir seluruh Indonesia dan voucher pengguna baru 30 Rp. Kalau saya yang penting enak dipakai meski masih banyak baju atau barang lainnya download sekarang juga. Kusambar tas selempang hitam yang tadi juga kupakai untuk bekerja. Enak sih, biar saja dipakai kemana-mana. Barang mahal juga. Sayang kalau dianggurin atau cuma dipakai kerja doang. Aku bergegas keluar kamar, menguncinya dari luar, lalu setengah berlari mendatangi dokter Fadi di ruang tamu. Lelaki itu setnak sendirian memainkan ponselnya. Ayo, kataku padanya sambal sedikit resah. Takut dimarahi lagi. Jangan-jangan dia bakal muntap sebab melihat tampilanku yang asal. Padahal, coba lihat penampilannya. Dari kemarin kaos oblong dan celana pendek doang. Iya, sih, mukanya pas aja pakai apapun. Namun, kenapa kalau aku yang pakai aneh? Dia langsung protes-protes. Mau kemana? Lelaki itu mendongak sembari mengernyitkan dahi. Lah, katanya nunggu. Bukannya mau cari makan? Aku jadi bingung dan merasa serba salah. Ini orangnya maunya apa, sih? Oh, jadi kamu mau makan di luar? Bilang, dong. Dokter Fadi lalu bangkit. Aku menepuk jidat. Astaga, nggak jelas. Aku pula yang dibilang mau makan di luar. Bingung deh, pokoknya. Kami berdua lalu jalan beriringan. Seperti biasa, suasana kos eksklusif ini sepi seperti rumah hantu yang besar. Bedanya ini terawat dan bersih. Heran, manusianya pada kemana coba? Apa semua sibuk dengan dunianya masing-masing sampai ogah buat keluar? Sepi, ya, kataku saat berjalan menuju parkiran.
Iya, biasalah. Kalau mau rame, dibakar dulu. Aku menoleh ke arah dokter. Fadi, Cengo, garing banget kayak kerupuk. Kami masuk ke mobil. Ya, hidup rasanya begini-begini saja selama 2 hari ke belakang. Berangkat kerja, pulangnya makan di luar, mandi, terus berangkat lagi. Seperti tanpa beban. Tak lagi memikirkan cucian segunung, masak-memasak, perkelahian dengan suami, apalagi rongrongan mama maupun Indi. Free. Aku bagai seekor burung yang lepas dari sangkar. Terbang ke sana kemari tanpa sebuah rasa takut sedikit pun. Bersyukurkah aku dengan semua ini? Kurasa iya. Namun, hanya satu hal yang kini menghantui. Rasa was-was terhadap kenekatan Mas Rauf dengan segala ancamannya. Jadi, apa yang membuatmu menangis tadi? Mobil mulai berjalan. Melalui gerbang yang dibukakan oleh Pak Kosim yang standby berjaga di depan dengan setelan jaket serta celana training warna biru. Kali ini dokter Fadi tak membuka kaca untuk menyapa. Hanya bunyi klakson 2 kali saja yang dia tandakan sebagai bentuk sapaan terhadap abdi kos tersebut. Aku tak langsung menjawab, sebab bingung mau mulai dari mana. Apa yang harus kukatakan? Haruskah aku mulai untuk jujur dan terbuka saja kepadanya? Deru mesin terdengar di telinga, bersahutan dengan detak jantung yang mulai meningkat iramanya. Aku benci suasana begini. Kupingmu kemasukan air? Pertanyaan dokter Fadi sontak membuatku menoleh sembari mengerucutkan bibir. Aku lagi mikir, jawabku agak ketus. Aku maunya kamu langsung jawab. Aku menghela napas dalam. Apa mau dikata? Dia bos dan selalu saja benar. Oke, baiklah. Anggap aku berutang banyak padanya sehingga harus menuruti segala perintah. Suamiku tadi nelepon, ceritaku padanya. Dokter Fadi masih fokus menyetir. Lelaki itu tampak menyimak meski matanya memandang lurus ke depan. Lantas, tanyanya dengan nada yang penasaran. Kamu sudi mendengarkannya? Aku bertanya dengan hati yang bimbang. Jujur saja, aku takut. Takut sekali. Lelaki di sampingku sungguh tak tahu apa-apa tentang siapa aku dan jalan hidup yang telah kulalui bersama Mas Rauf. Dia hanya tahu bahwa aku adalah anak buahnya yang menyedihkan dan tengah bermasalah dengan suami yang otaknya gesrek. Andai dia tahu duduk permasalahan yang sesungguhnya, masihkah lelaki ini berpihak kepadaku? Apa aku kelihatannya bakal mengabaikanmu? Tatapan sekilas dari dokter Fadi membuatku setengah mati beku. Lelaki itu untuk masalah dingin, berikan saja kepadanya. Dia pasti memenangkan nominasi pria paling dingin sejagat. Baiklah. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri dan pikiran. Berusaha untuk mulai terbuka dengannya, meski aku tak yakin akankah semua ini berujung baik atau tidak. Intinya dia tidak terima saat melihatku bersamamu, Mas. Dia mengancam, akan memberitahumu semua aib tentangku. Dia juga mengancam untuk menghancurkan kita berdua. Sungguh, diperlukan energi yang sangat besar untuk mengatakan deretan kalimat barusan. Keringat dingin langsung membasahi telapak dan dahi. Aku rasanya gemetar. Takut luar biasa. Sebelum dia tahu darimu, bolehkah aku bercerita, Mas? Agar kamu tahu, siapa aku yang sesungguhnya. Bahkan kini air mataku mau tumpah lagi. Sedih menggelayut jiwa. Beginikah rasanya saat harus jujur kepada orang yang kamu sukai? Silakan. Jawaban paling mendebarkan sekaligus membuatku benar-benar down. Bagaimana tidak, itu artinya aku akan menghadapi 2 kemungkinan. Tetap diterima, atau aku pernah menjual diri kepadanya untuk materi. Biaya kuliahku. Ya, biaya kuliahku dibantu olehnya. Sebagai imbalan, aku harus tidur dengannya. Sungguh lidahku begitu berat untuk digerakkan. Aku sampai harus tergagap-gagap untuk menceritakan kepada sosok di samping. Sesak sekali, Tuhan. Aku ingin berteriak. Terputar kembali memori buruk yang pernah kulalui bersamanya. Bapak stroke. Ibu kabur dan menikah lagi dengan pengusaha di Samarinda. Sampai detik ini kami tak pernah berjumpa. Hanya beberapa video call, itu pun sangat sebentar. Tak sampai 10 menit. Waktu itu, air mata menginterupsi cerita. Kualihkan pandangan ke arah jendela. Menatap jalanan dengan sebak air mata yang mengaburkan pandang. Sampai kapan aku harus berurai air mata begini? Bagai tak ada hari tanpa menangis. Aku lelah, Tuhan. Tepukan di pundak sebanyak 3 kali membuatku terpaksa menghentikan tangis. Rasa gundah yang semula mencekik, kini perlahan melepaskan diri. Berganti menjadi haru yang susah buat dijelaskan.
Aku menjual diri, Mas. Sebab tak ada uang. Usaha kecil-kecilanku berjualan online tak cukup untuk menanggung beban. Bahkan rumah kami harus disita sebab tak membayar angsuran utang bank. Aku mencoba untuk tegar, menahan deru tangis yang masih ingin pecah. Sekuat tenaga aku harus tenang. Hadapi segalanya, meski mungkin Dokter Fadi akan jijik dan melemparku setelah ini. Aku bukan wanita suci. Bukan wanita baik-baik. Keluargaku hancur. Ibuku pengkhianat. Aku tak tahu apakah dia itu merebut suami orang lain atau tidak. Jelasnya, dia telah menikah padahal tak pernah ada kata cerai dari bapak. Mungkin, wajar bila hidupku semengenaskan ini. Mungkin, karma dari ibuku. Meskipun berat, aku mencoba untuk menatap ke arah Dokter Fadi yang bahkan tangan kirinya tak lepas dari pundak ini. Sambil berdebar-debar, aku menanti jawaban dari lelaki yang tangan kanannya memegang setir tersebut. Namun, tak kunjung ada jawaban dari bibirnya. Aku takut, sangat takut bila dia kecewa. Bagaimana bila dia tak lagi suka dan mengharap kepadaku? Sanggupkah aku bila tak lagi mendapat perhatian darinya? Maaf, Mas, kalau aku tak sesuai ekspektasimu. Aku langsung membeku, memandang ke arah depan dan menepis tangan Dokter Fadi yang sedari tadi menempel di atas pundakku. Jangan tanyakan bagaimana kondisi hatiku. Sudah pasti kacau balau dan sulit untuk dirapikan kembali. Apa aku dan kamu sedang berada di masa lalu saat ini? Sekonyong-konyong, ucapan Dokter Fadi membuat perhatianku kembali tertuju padanya. Mataku langsung menyergap sosoknya dalam suasana remang-remang di kursi depan mobil ini. Lelaki itu tampak santai. Benar-benar seakan tak sedang terjadi apa-apa pada hidupnya. Tidak, jawabku masih terbata. Ya, sudah. Untuk apa kamu bahas dan takutkan? Kenapa? Kamu pikir aku bakal pergi? Begitu, tatapan Dokter Fadi kini bagai tegangan listrik dengan daya 1000 voltase. Sanggup membuatku terhenyak dan tak berdaya. Kalimatnya, bagai sebuah palu godam yang menghantam kepala ini. Menyadarkan bahwa dia adalah Fadi, bukan Rauf yang pikirannya kotor dan sempit. Itu tidak akan membuatku berubah pikiran. Sudahlah. Tangan Dokter Fadi kemudian mendarat di kepalaku yang masih setengah basah akibat keramas. Kamu butuh hairdryer. Nanti kita beli. Lagi-lagi aku termangu. Secepat itu dia mengalihkan topik. Mas Fadi, kamu ini sebenarnya apa? Manusia, kan? Mengapa hatimu bisa seluas samudra begini? Kami saling terdiam lagi. Menikmati cahaya-cahaya dari lampu jalanan dan kendaraan yang berpendar menembus kaca mobil. Jalanan yang padat ramai seperti biasa, kini menjadi hal yang begitu mencuri perhatianku. Kupandangi satu persatu kendaraan yang kami lewati, sambil berpikir beruntungnya aku saat ini. Seorang lelaki dari kalangan terhormat, sedang duduk di samping dengan segala perlakuan ajaib dan pengakuan-pengakuannya yang tak masuk akal. Siapalah aku sekarang? Cuma perempuan miskin yang sedang bermasalah rumah tangganya. Jika dipikir dengan logika, mana mungkin ada orang yang bakal memberikan pertolongannya setotal ini? Andai proses perceraian bisa dibuat hanya dalam satu malam saja. Andai aku langsung lepas sebagai tahanan yang divonis bebas. Andai, sudah pasti akan kuberikan seutuhnya hati ini untuk sosok pria di sampingku. Memberikannya kasih sayang, perhatian, dan sentuhan yang mampu mengungkapkan betapa aku sangat-sangat mencintainya. Bersambung.